Pemirsa, 2 pekan kenaikan harga BBM, praktis harga bahan kebutuhan pokok meroket dan tarif angkutan umum ini juga mulai naik, rakyat pun kian terbebani. Nah, hasil hitungan Kemenkyu, kenaikan harga BBM ini menyumbang inflasi 1,9%. Menyiasati hal ini agar manfaat subsidi tepat sasaran, pemerintah mengalihkan subsidi energi ke bantuan langsung untuk warga tidak mampu. Kita simak bersama skemanya. Pemerintah beralasan harga BBM ini harus dilakukan kenaikannya lantaran subsidi energi membengkak lebih dari 3 kali lipat. Dari anggaran awal ini sebesar 152,5 triliun rupiah ini menjadi 502,4 triliun rupiah. Nah, dikhawatirkan anggaran subsidi energi terus membengkak hingga mencapai 700 triliun rupiah jika harga BBM tidak dinaikkan. Nah, pemirsa, meningkatkan daya beli masyarakat dan juga memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran, pemerintah mengalihkan subsidi BBM terbagi menjadi 3 bantuan sosial dengan total anggaran 24,17 triliun rupiah. Yang pertama, bantuan langsung tunai atau BLT total anggaran 12,4 triliun rupiah ini untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian dana Rp150.000 ini diberikan 4 bulan, mulai dari September hingga Desember dengan 2 tahap pencairan masing-masing Rp300.000 melalui Kementerian Sosial dan disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Ya, yang kedua, bantuan subsidi upah ini BSU dengan total anggaran 9,6 triliun rupiah. Ini untuk 14,6 juta pekerja yang bergaji maksimum 3,5 juta, pemirsa, atau sesuai dengan besaran upah minimum provinsi ataupun kota meski lebih besar dari 3,5 juta rupiah. BSU cair 1 kali saja sebesar Rp600.000 melalui rekening Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan jika tidak memiliki rekening, pencairan akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia atau Anda bisa cek melalui bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Nah, yang ketiga, dengan total anggaran 2,17 triliun rupiah, Pemda akan mendistribusikan kepada masyarakat sebagai tambahan bansos. Dana ini juga bisa digunakan untuk subsidi sektor transportasi seperti angkutan umum hingga ojek, yang kita tahu memang tarifnya juga naik. Nah, ketiga bansos ini cair bertahap mulai 1 September. Ya, lalu bagaimana pemirsa jika Anda memenuhi syarat menerima bansos namun tidak terdata dan tidak mendapat manfaat tersebut? Anda bisa mengecek melalui website cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos resmi buatan Kementerian Sosial. Nah, kemudian membuat akun baru dan mengisi kolom yang tersedia. Bila ternyata tidak terdata, Anda bisa memberikan masukan melalui menu usul dan sanggah di aplikasi Cek Bansos. Nah, melalui fitur usul, masyarakat bisa mendaftarkan dirinya, keluarga, atau warga miskin lain sebagai penerima manfaat. Sementara fitur sanggah dalam aplikasi Cek Bansos ini untuk menilai apakah seseorang ini di sekitar rumah Anda ini layak sebagai penerima manfaat dengan memberikan jempol ke atas, atau kemudian yang tidak layak sebagai penerima manfaat dengan memberikan jempol ke bawah. Ya, pemirsa, fitur usul sanggah ini Anda juga turut mengawasi penyaluran dana bansos agar pengalihan subsidi ini lebih tepat sasaran.